Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah wa ba'du. Bapak Ibu, wabil khusus Bapak Muhammad Arifin Imhum selaku pengampu mata kuliah Cirebon Studies pada pendidikan jarak jauh Fakultas Pendidikan Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. Video ini adalah sebagai tugas akhir pada semester ganjil atau semester 3 ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban atau sejauh mana mahasiswa memahami pelajaran yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan ini. Yang pertama, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang tradisi Syawalan. Tradisi Syawalan ini adalah merupakan kebiasaan masyarakat Cirebon dan sekitarnya, atau bahkan terjadi hampir di seluruh daerah Nusantara. Cuma kemudian istilah yang dipakai berbeda-beda. Kalau di Cirebon itu bisa disebut dengan Syawalan atau gerbek Syawal. Kalau di daerah pinggiran Jawa Timur, terutama di daerah Madura atau daerah Tapal Kuda, Situbondo dan sekitarnya, itu disebut dengan Telasan Katopak. Ini adalah sebuah tradisi di mana masyarakat berkumpul di satu tempat, kemudian untuk berdoa bersama dengan berharap dengan doa-doa yang dibaca bisa dibaca kemudian surah Yasin, tahlil dan semacamnya, adalah dengan harapan dari bacaan ini adalah wasilah untuk mendapatkan berkah. Apalagi kalau kemudian bacaan-bacaan itu dilakukan di tempat di mana orang-orang yang dipandang sebagai waliullah dimakamkan, itu akan lebih terasa, akan lebih bermakna, karena selain sebagai wasilah dari bacaan itu, bahwa kehadiran beliau itu juga sebagai wasilah dalam rangka umat mendapatkan berkah dari apa yang diajarkan, dari apa yang dibawa, sebagai kepanjangan tangan dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi Syawalan, karena ini fokus kita membicarakan soal Cirebon, itu biasanya dilakukan setelah pukul 6 pagi pada hari ke-7 di bulan Syawal, sampai kemudian itu berkumpul, masyarakat sekitar Cirebon itu berkumpul, kemudian pergi ke makam Syekh Nurjati atau Sunan Gunung Jati, kumpul membaca kalimah musyarrafah, bacaan-bacaan yang itu kemudian mempunyai dalil, dan itu dilakukan oleh para ulama salafus salih dalam memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini kemudian menjadi sebuah tradisi yang terus berjalan sampai hari ini, semenjak Sunan Gunung Jati meninggal dunia di tahun 1568. Dan ini menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat sekitarnya, sebagai bentuk mata pencaharian, karena masyarakat bisa mengambil manfaat dengan berdagang. Kemudian mereka yang datang berziarah itu membutuhkan banyak hal, makanan, oleh-oleh dan semacamnya. Oleh karena itulah kemudian tradisi-tradisi ini sepantasnya dijaga, karena tidak hanya mendatangkan berkah secara spiritual, tapi kemudian dia mendapatkan berkah secara finansial kepada masyarakat sekitarnya.
Kemudian yang kedua adalah Muludan. Muludan ini atau Maulid, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tidak hanya terjadi di daerah Cirebon dan sekitarnya, bahkan sekarang yang terjadi di mana-mana. Tidak hanya orang yang berlatar belakang NU atau Nahdlatul Ulama, bahkan baru-baru ini ada orang-orang organisasi lain yang itu selama ini anti terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu juga melakukan. Karena dengan alasan dia mengetahui faedah sesuatu itu ketika dia melakukannya, harus melakukannya. Suatu contoh saya berikan perbandingan saja. Orang akan mengetahui betapa bermaknanya sholat ketika dia meninggalkannya. Coba tinggalkan, apa yang dirasakan. Dan ketika sholat juga apa yang dirasakan. Itu perbandingkan. Sama halnya ketika orang NU melakukan peringatan Maulidul Nabi atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang notabene itu adalah Nabi kita semua, tidak hanya orang NU tapi organisasi-organisasi di luar NU. Kita dengan rasa hormat terhadap beliau, sehingga kita dengan mengingat nama beliau, mengingat perjuangan beliau, bahkan kita memperingati juga hari kelahiran beliau sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan pada beliau. Nah, kemudian tradisi ini juga berlangsung pada bulan Rabiul Awal. Tidak hanya di tanggal beliau dilahirkan atau 12 Rabiul Awal, tapi juga kalau di daerah Madura itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Bahkan ada tradisi di Madura itu bergantian rumah, dari satu rumah ke rumah lain, itu bergiliran sampai tanggal 30. Bahkan jauh-jauh hari itu sudah dipersiapkan oleh masyarakat secara umum, soal keperluannya, soal dananya bahkan, karena ini juga menjadi tradisi. Kemudian Ngupati inilah tradisi bagi ibu hamil yang usia kehamilannya menginjak 4 bulan. Ini juga tidak hanya terjadi di daerah Cirebon dan sekitarnya, bahkan terjadi hampir di seluruh pelosok Nusantara yang rata-rata di situ ada orang NU-nya. Dengan berharap biasanya yang dibaca adalah sholawatan, istighosah, qiyam sebagai bentuk penghargaan kita kepada beliau, bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan meluasilah beliau berharap bayi yang ada dalam kandungan ibu yang sedang hamil itu diberikan kesehatan, zahiran wa batinan. Kemudian ibu yang sedang hamil juga diberikan kesehatan. Dengan wasilah ini mungkin dengan harapan ibu yang sedang hamil diberikan kesehatan, bayi yang sedang ada dalam kandungan diberikan keselamatan, dan sebagainya. Inilah tradisi-tradisi yang tidak hanya kemudian bermanfaat bagi kita umat manusia, tapi juga bermanfaat bagi kehidupan yang lainnya. Yang keempat, kemudian 7 bulanan. Ini juga adalah tradisi yang kemudian berkembang, yang khusus dilakukan juga pada ibu yang sedang hamil. Biasanya kalau bedanya dengan yang 7 bulanan dengan 4 bulanan itu, kalau 7 bulanan itu ini kemudian diselenggarakan pada ibu yang hamil untuk pertama kalinya. Kalau 4 bulanan itu ya ibu yang hamil sudah kesekian kalinya, kedua kalinya, ketiga kalinya, bahkan yang kesekian kalinya lah, dengan harapan yang sama. Kemudian dan yang kelima adalah sedekah bumi. Ritual sedekah bumi ini biasanya dilakukan oleh mereka masyarakat Jawa yang
profesi sebagai petani, nelayan, yang menggantungkan hidup keluarga dan sanak famili mereka dari mengais rezeki, dari memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi. Kemudian yang keenam, nyadran. Nyadran ini merupakan salah satu tradisi yang kerap dilakukan oleh para nelayan di sejumlah wilayah di Pantura, Jawa Barat, bahkan di daerah pesisir Jawa Timuran juga nyadran ini dilakukan, walaupun dengan bentuk-bentuk yang berbeda atau dalam seremonialnya yang berbeda. Kalau misalkan dikenal juga dengan nama lain, sedekah laut dan semacamnya. Ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia hidup dengan cara mencari kehidupan di laut, dan itu notabene adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, wayang kulit. Wayang kulit Cirebon memiliki akar budaya yang dalam dan kaya akan sejarah. Di kota Cirebon, Jawa Barat, wayang kulit tidak hanya sebagai hiburan semata, kemudian tetapi juga sebagai sarana pendidikan keagamaan. Kita tahu bahwa wayang kulit atau wayang dan semacamnya itu juga sudah berkembang sejak zaman ketika munculnya Wali Songo untuk kemudian menyebarkan agama Islam lewat simbol-simbol atau bentuk-bentuk kesenian yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Dengan karakter-karakter juga yang dikembangkan oleh Wali Songo, yang ada simbol itu pada tradisi-tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian wayang kulit juga dikenal dengan karakter tokoh-tokoh khas, corak warna yang berbeda dari jenis wayang kulit lainnya. Jadi wayang kulit yang ada di daerah Cirebon itu dia memiliki karakter yang berbeda dengan wayang kulit yang misalkan ada di daerah Yogyakarta, Solo dan semacamnya. Karena warna dan corak itu adalah mewakili tradisi yang berkembang atau potensi yang berada di daerah itu adalah sendiri. Tokoh-tokoh dalam wayang kulit Cirebon memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari jenis wayang kulit lainnya. Kemudian beberapa tokoh terkenal dalam wayang kulit Cirebon antara lain Panji, Raden Kian Santang, bahkan ini juga Raden Kian Santang ini sekarang menjadi sinetron di media industri perfilman ini. Dan juga Batara Guru ini juga menjadi sinetron. Setiap tokoh memiliki peran dan cerita tersendiri yang melarang nilai-nilai yang memuat nilai-nilai kehidupan, etika, dan keahlian kepada penonton. Salah satu keunikan dari wayang kulit Cirebon adalah corak warna yang cerah dan mencolok. Lagi-lagi setiap wayang ada ciri khasnya, setiap kebudayaan ada ciri khasnya, dan itu mewakili lokal di mana dia dilahirkan. Selain itu juga alat musik yang digunakan dalam pertunjukan wayang kulit Cirebon juga memiliki ciri khas tersendiri seperti gamelan dekung. Kemudian yang 8, wayang golek. Di Cirebon, wayang golek memiliki sebutan khusus, yaitu wayang bendo atau wayang cepak. Disebut demikian karena tutup kepala wayang tersebut berbentuk seperti bendo atau rambut yang dicepak. Wayang bendo dimainkan oleh dalang dengan diiringi gamelan. Yang 9, pedati gede. Pedati gede atau Pekalongan merupakan salah satu peninggalan serat sejarah bagi kota Cirebon. Lantaran sudah ada sejak tahun 1371. Hal ini berdasarkan catatan sejarah, yakni Gedeng Borde Jemiti Cirebon. Pedati Gede Pekalongan
kemudian oleh Syekh Maulana yang berasal dari Yaman. Mengacu catatan sejarah tersebut, Syekh Maulana yang berasal dari Yaman bergelar Ki Gede Pekalongan karena nama pedati tersebut juga disebut dengan juru mudinya. Namun berdasarkan catatan Keraton Kiribunan jelaskan bahwa pedati tersebut dibuat dari masa Pangeran Walang Sungsang pada tahun 1371 Saka atau 1449 Masehi. Yang terakhir, masjid. Nah, masjid ini tidak hanya ada di Indonesia, bahkan juga ini di seluruh dunia yang penduduknya ada di situ umat Islam berada. Masjid di mana kita tempat bersujud dan melakukan ritualitas kepada Allah sebagai bentuk pengabdian kita. Dan inilah juga kalau dia akan memiliki ciri khas dan itu mewakili lokal karakteristik di mana masyarakat itu berada. Nah, dan inilah sekilas video sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai mahasiswa pada PJJ Pendidikan Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Walafu minkum atas semua kesalahan, dan itu pasti ada karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.